Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya, sesuai janji saya di video sebelumnya ya, kita mau bahas bagaimana sih kita melakukan scripting dan apa itu scripting. Kita akan obrolin bareng di video ini ya. Mungkin kalau yang udah paham, udah pernah menerapkan silahkan. Terus kalau misalkan ada yang semangatnya lagi turun ketika sebenarnya sebelumnya udah rajin melakukan scripting, yuk kita lakukan lagi dan buat lebih semangat lagi karena ini mengasihkan ya. Jadi teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa langsung nanti tumbuhkan lagi semangatnya untuk melakukan yang namanya scripting karena ini sangat mengasihkan dan ini sangat menyenangkan ya. Kita bahas dulu pengertian scripting dalam Law of Attraction. Scripting adalah teknik di mana Anda menulis deskripsi rinci tentang impian atau keinginan Anda seolah-olah sudah tercapai. Ini adalah cara untuk membantu Anda menyelaraskan pikiran dan perasaan Anda dengan realita yang Anda inginkan. Yang menurut prinsip Law of Attraction atau LOA, membantu menarik pengalaman tersebut ke dalam hidup Anda. Kita bisa melakukan langkah-langkah ya, antara lain adalah persiapkan dulu yang jelas alat tulisnya. Pilih jurnal atau buku catatan khusus yang membuat Anda merasa nyaman dan terinspirasi. Anda bisa gunakan mungkin diary atau Anda bikin buku custom yang memang itu Anda gunakan untuk membuat sebuah scripting. Itu sesuaikan dengan selera Anda sendiri ya. Mau modelnya bagaimana, mau warnanya apa, mau isinya bagaimana, ataupun nanti Anda bikin dengan ya aroma-aroma tertentu sesuai dengan kesukaan Anda. Nah, itu adalah hak Anda sendiri ya. Jadi Anda harus mempersiapkannya sendiri untuk medianya. Yang jelas Anda harus bisa membaca dan menulis, itu aja sih. Gunakan juga alat tulis yang Anda suka. Misalkan nih ballpointnya warna apa, atau modelnya bagaimana, atau mereknya apa. Atau mungkin Anda lebih suka dengan pensil favorit Anda, itu juga boleh. Jadi Anda punya hak mutlak untuk menentukan medianya yang akan Anda gunakan khusus untuk melakukan scripting. Lalu selain itu Anda juga pilih tempat yang tenang ketika melakukan scripting ya. Jangan sembarang tempat, nanti di tempat keramaian, terus di tempat-tempat yang itu banyak gangguannya, itu saya sarankan jangan. Karena apa? Fokus Anda akan terpecah. Ketika fokus Anda terpecah, Anda malah justru bingung nantinya. Tadi mau nulis apa ya? Tadi bagaimana ya? Visualisasi Anda itu akan terganggu oleh keadaan lingkungan kalau itu nggak tenang tempatnya. Teman-teman bisa gunakan tempat yang tenang dimanapun itu. Ya, mau ketika di kantor, Anda punya ruangan yang memang bisa Anda gunakan untuk menulis scripting juga boleh. Terus di rumah Anda punya tempat yang memang layak Anda gunakan untuk menulis scripting, itu juga sangat bagus sekali. Ketika udah memilih tempat yang tenang, itu Anda akan merasa hening. Jadi tenang di sini nggak ada suara apapun, tetapi di situ kalau Anda bisa memasukkan ya mungkin lagu-lagu relaksasi, lagu-lagu yang membuat Anda lebih nyaman. Nah, itu bagus banget. Anda bisa gunakan momentumnya untuk menuliskan sebuah scripting. Nanti kita bahas juga ya bagaimana kita melibatkan visual kita dalam menuliskan scripting. Jadi bukan hanya sekedar menulis, karena di sini apa yang kita tulis adalah gambaran dari apa yang kita inginkan. Lalu kita juga harus fokus pada rasa syukur. Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang Anda syukuri saat ini. Ini membantu meningkatkan getaran positif Anda atau vibrasi Anda sebelum menulis impian Anda, apapun itu. Misalkan nih, Anda pengen punya penghasilan dengan jumlah tertentu dalam setiap bulan atau bahkan setiap hari. Itu bukan sesuatu yang nggak mungkin loh. Itu bisa terjadi. Karena itu sudah kita gambarkan dan alam semesta meresponnya bahwa itu memang hal yang kita alami dan itu kehidupan kita sebenarnya. Padahal itu baru dalam gambaran kita. Tapi nggak perlu cemas. Karena apa? Kita nggak boleh memikirkan kondisi saat ini seperti apa. Yang jelas kalau mau bikin scripting ya
kita scripting aja, kita fokuskan aja pada hal-hal yang kita inginkan, pada hal yang kita memang mau capai, atau yang itu udah menjadi impian kita sejak lama, ataupun impian yang baru juga boleh. Anda bisa lakukan itu dengan penuh rasa syukur, jadi seolah-olah udah memilikinya. Gunakan bahasa seolah-olah sudah terjadi. Tulis dalam bentuk waktu sekarang, seolah-olah impian Anda sudah menjadi kenyataan. Misalnya gini, saya akan memiliki rumah impian. Nah, itu adalah kalimat yang salah. Kenapa? Akan. Berarti akan itu belum tentu. Nah, tapi kita rubah. Saya sangat senang dan bersyukur memiliki rumah impian saya dengan, nah misalkan luasnya berapa lantai, kamarnya berapa, terus fasilitas yang ada itu apa, bagaimana kondisi kenyamanannya. Nah, itu bisa kita tuliskan juga. Jadi dalam pikiran kita juga harus menggambarkan itu semua sudah kita miliki, dan itu semua sudah kita capai, dan itu sudah kita dapatkan. Meskipun itu cuman seolah-olah ya. Mungkin saat ini Anda tinggal di rumah yang biasa. Ya mungkin dulu ada seorang sahabat juga tanya ya, atau dia bilang gini, aku nggak mungkin memiliki rumah yang bangunannya dari tembok karena kehidupanku seperti ini. Nah, itu yang perlu dirubah. Aku sangat bersyukur dan aku sangat berbahagia aku sudah memiliki, atau aku memiliki rumah dengan, nah sebutkan kriterianya bagaimana dan dengan warnanya kalau perlu ya. Dan itu tinggal kita berusaha aja, kita harus tetap action. Kita menerapkan law of attraction, bukan hanya kita menggambarkan dalam pikiran kita menanamkan sesuatu yang positif tapi tanpa kita ada tindakan. Kalau itu nggak ada tindakan ya percuma, ngapain, ya kan? Lalu kita harus membuat deskripsi yang detail. Tuliskan semua detail yang Anda bayangkan tentang impian Anda. Gunakan imajinasi Anda untuk menggambarkan bagaimana rasanya, mungkin baunya, tampilannya, dan bagaimana kehidupan Anda setelah impian tersebut tercapai. Imajinasikan aja segala sesuatu itu sudah Anda miliki. Misalkan Anda pengen punya ya rumah yang seperti apa, tadi udah kita bahas. Anda pengen memiliki mobil impian, Anda pengen merasakan banyaknya uang juga, dan Anda pengen ya segala sesuatu tentang impian Anda. Itu buatlah secara jelas sesuai dengan imajinasi Anda. Jadi kayak ketika Anda melamun nih, Anda melamunkan sesuatu, terus Anda dari situ berpikiran, wah enak banget nih hidupnya kalau begini-begini. Nah, dari situ Anda bisa tuliskan. Jadi kehidupan Anda mau bagaimana? Meskipun Anda harus dipisah-pisah juga ya. Misalkan untuk rumah impian bagaimana, terus untuk keuangan juga bagaimana, kesehatan bagaimana, dan aspek-aspek yang lainnya bagaimana. Anda juga harus menggambarkannya. Dan jangan lupa ya, Anda juga harus memasukkan sisi dari kesehatan Anda bagaimana. Itu juga sangat penting, karena dengan Anda sehat, Anda mau bagaimana itu bebas. Anda bisa, Anda mau kemana juga lebih leluasa. Jadi Anda juga harus menanamkan segala sesuatu yang itu secara fisik Anda juga ya. Jangan hanya mungkin materi-materi tertentu, tapi juga ke dalam jiwa kita, raga kita, itu juga harus kita tanamkan. Sisi spiritual juga kita harus tanamkan juga bagaimana. Dan kita perlu melibatkan perasaan dan emosi. Sertakan perasaan dan emosi yang Anda rasakan saat impian Anda terwujud. Rasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan rasa syukur seolah-olah sedang terjadi saat ini. Nah, tadi udah kita bahas kan. Kita juga harus menanamkannya bahwa itu semua udah terjadi. Bahagianya bagaimana, senangnya bagaimana. Ketika Anda memiliki banyak uang, terus rasa bahagianya bagaimana, rasa gembira Anda bagaimana, rasa bersyukur Anda bagaimana. Itu libatkan perasaan Anda, meskipun itu belum Anda dapatkan. Nggak masalah, itu bukan sesuatu yang dilarang dan itu nggak melanggar apapun ya. Kalau ada yang bilang kalau misalkan wah itu mendahului kehendak Tuhan. Nah, Tuhan itu seperti apa yang kita prasangkakan loh. Kalau kita menganggap Tuhan kita ini adalah yang maha kaya, maha memberi, maha segalanya, maha tak terbatas, maka libatkan perasaan Anda bahwa semua itu sudah diberikan kepada Anda dan Anda merasakan bagaimana rasa syukur Anda.
sangat luar biasa banget. Dan nanti saya akan kasih ya, teman-teman bisa catat juga kalimat yang bisa teman-teman gunakan nantinya ya ketika ingin membuat scripting. Tapi ini contohnya aja, nanti teman-teman boleh mengembangkannya. Ini hanya contohnya aja, nanti saya akan bagikan. Tapi teman-teman simak video ini sampai habis ya. Meskipun saya nggak muncul, meskipun saya nggak nongol, tapi ilmunya tetap sama, nggak apa-apa. Memang pengen lebih cepet aja, karena biar editingnya juga lebih cepat, kita bisa berbagi ilmunya juga lebih sering lagi ya. Karena memang mungkin kalau nggak salah 2 bulan ini ya saya bolong-bolong nih nggak upload, terus upload seminggu sekali. Nah karena apa, rutinitasnya banyak banget. Jadi teman-teman manfaatkan aja ketika ada video yang nongol di channel ini, ya mau saya ada ataupun saya nggak ada, tapi yang jelas ketika membagikan video di channel ini saya totalitas, saya selalu melibatkan rasa saya ini dengan sepenuh hati. Jadi biar teman-teman juga bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya. Mau diterapkan langsung silahkan, mau belajar dulu silahkan, mau langsung subscribe juga silahkan bagi yang belum, atau yang udah subscribe terima kasih banget, atau mau dibagikan videonya juga boleh ya. Karena saya akan sering berbagi ilmu ya, bukan berbagi uang. Nanti kalau berbagi uang saya sama halnya menciptakan sebuah kemalasan, dan nanti saya juga nggak pengen menciptakan sebuah mental, wah nonton di channel ini nih, siapa tahu nih kalau kita udah subscribe nanti ketemu di jalan, udah subscribe belum? Oh udah, oh ya udah nih dapat sekian juta. Nah nggak gitu ya, karena itu mengajarkan mental yang pemalas pertama. Kedua itu adalah mengajarkan mental miskin. Jadi saya nggak mau seperti itu, karena di sini saya membagikan biar Anda memiliki mental yang sangat luar biasa. Kita lanjut ya. Anda juga harus melakukan secara rutin ya. Lakukan scripting secara rutin, misalnya setiap hari atau setiap minggu, untuk membantu memperkuat vibrasi positif dan fokus Anda pada tujuan atau impian Anda yang sangat luar biasa. Jadi ketika Anda udah melakukannya secara rutin, dalam artian rutin tuh nggak setiap hari Anda menuliskan, terus nanti kapan menuliskan lagi, jadi dari mungkin hari Senin Anda menuliskan, besok menuliskan lagi, nggak gitu. Tapi buatlah itu mungkin seminggu sekali atau berapa hari sekali, itu nggak masalah. Setelah menuliskan itu, nanti ada tahapannya bagaimana Anda menerapkan apa yang Anda tulis ya. Jadi ada sesinya Anda untuk bervisualisasi. Dan nanti saya akan bagikan juga kapan waktunya. Anda juga harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan scripting. Law of Attraction itu fleksibel ya. Jadi Anda bisa mengatur waktu yang paling tepat untuk melakukan scripting. Ketika Anda relax, ketika Anda tenang, ketika pikiran Anda ini enggak sibuk dengan masalah-masalah mungkin ya, ataupun Anda sedang ada ya mungkin hambatan dalam psikologis Anda. Dalam artian gini, Anda mungkin punya beban berat nih, pekerjaan Anda yang udah dikejar target ya, harus segera selesai, terus nanti Anda paksakan untuk scripting. Nah itu nantinya nggak totalitas. Anda fokuskan aja dulu ke pekerjaan Anda. Setelah itu selesai semua, ya sudah, Anda baru lakukan scripting. Dan waktunya itu Anda bisa tentukan sendiri. Pagi hari bisa ya. Pagi hari adalah waktu yang baik karena pikiran Anda masih segar dan belum banyak terganggu oleh aktivitas sehari-hari. Ini bisa membantu Anda memulai hari dengan perasaan positif. Jadi mungkin bangun tidur Anda bisa lakukan scripting. Karena apa? Anda fresh, Anda udah beristirahat. Yang tadinya Anda kejar target nih, lembur. Nah ketika Anda udah kejar target, bangun tidur ya sempatkan dulu scripting. Pikiran Anda masih kosong dan kondisi zona dalam diri Anda itu masih di zona alpha. Nah itu enak banget untuk memasukkan informasi positif ke dalam pikiran Anda. Karena ketika Anda bangun tidur terus Anda uring-uringan, dalam sehari itu Anda akan menemukan sesuatu yang menjengkelkan juga. Entah di jalan, entah di tempat kerja, entah di rumah Anda, atau dimanapun Anda akan menemukan sesuatu yang justru akan membuat Anda ini sebel juga di hari itu. Dan itu bisa Anda bawa entah sampai besok, entah sampai berapa hari lagi. Nah jadi awali hari itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Lalu selain pagi hari, kita juga bisa melakukan sebelum tidur. Menulis sebelum tidur dapat membantu membawa perasaan positif ke pikiran bawah sadar Anda saat tidur. Ini bisa membantu memperkuat manifestasi impian Anda.
Jadi gini ya, biasanya nih ada yang 30 menit sebelum tidur itu menonton sesuatu ya, sebuah tayangan ya, entah itu apapun yang ditonton. Itu akan terekam menjadi sebuah permintaan juga. Jadi pikiran bawah sadar akan merekam bahwa oh ini permintaannya seperti ini. Apalagi menonton sesuatu atau mendengarkan sesuatu yang itu negatif sebelum kita tidur. Biasanya 30 menit sebelumnya itu kan yang namanya ras kita kebuka. Jadi input informasi apapun positif negatif itu masuk. Ketika Anda mendengarkan sesuatu yang negatif dan Anda sampai tertidur, itu Anda nggak menyadari bahwa informasi itu tertanam pada pikiran bawah sadar Anda. Jadi Anda bisa gunakan momentum sebelum tidur ini untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda biar jauh lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tapi di sini nggak mengikat ya waktunya ya, Anda bisa tentukan sendiri karena setiap orang memiliki timing yang beda-beda nih. Ada yang lebih nyamannya pagi hari sebelum tidur atau pada aktivitas tertentu. Nah, Anda sesuaikan sendiri ya. Kita juga bisa melakukan setelah meditasi. Karena apa? Setelah meditasi adalah waktu yang baik karena pikiran biasanya lebih tenang dan terbuka sehingga lebih mudah untuk fokus dan menulis dengan perasaan yang kuat. Jadi ketika kita udah meditasi, kita bisa menuliskan scripting kita ya. Kita mau bagaimana, kita mau apa, atau itu yang menjadi tujuan kita. Itu ketika kita tenang, kita lebih terbuka pikirannya, lebih perasaannya nyaman, itu jauh lebih enak lagi. Tapi kalau yang misalkan nggak terbiasa meditasi atau nggak pernah meditasi, bisa pilih waktunya terserah. Yang jelas di situ Anda tenang, perasaan Anda juga dalam kondisi yang nyaman ya. Dan ketika kondisi Anda nyaman itu jauh lebih enak. Karena apa? Vibrasinya kuat banget. Ya, vibrasinya ini sangat luar biasa. Lalu selanjutnya adalah saat Anda merasa paling terinspirasi. Pilih waktu ketika Anda merasa paling terinspirasi dan penuh dengan energi positif maksudnya ya. Ini adalah waktu di mana vibrasi Anda paling tinggi dan positif. Jadi ketika Anda terinspirasi, oh besok bikin begini, atau wah ini ada ide begini, tuliskan aja bagaimana Anda seolah-olah itu semua udah dimiliki dan libatkan gambaran-gambaran Anda. Jadi visualisasi Anda ini harus dilibatkan ketika Anda sedang menulis. Anda curahkan aja apa yang menjadi tujuan Anda. Jadi Anda bisa nanti melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi vibrasi Anda ini sangat tinggi dan dalam kondisi yang positif. Ada nggak orang terinspirasi tapi pikirannya negatif, pikirannya mengeluh? Kan nggak ada. Masa iya kita terinspirasi untuk memiliki sesuatu atau kita menciptakan sesuatu. Wah ini bagus banget nih, peluangnya banyak. Tapi di situ ada gambaran, aduh hidupku susah, hidupku menderita dan lain-lainnya. Nah kan nggak nyambung ya kan. Ketika terinspirasi pasti kita punya tujuan yang positif. Tujuan untuk menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang positif. Itu sangat luar biasa banget. Dan jangan lupa kita juga harus menggambarkannya dalam pikiran kita. Ketika Anda sudah punya beberapa scripting apa yang Anda tulis di situ, usahakan sebelum tidur Anda membacanya dan gunakan perasaan Anda itu dengan sepenuh hati bahwa itu semua udah teman-teman miliki. Gambarkan dalam pikiran Anda bahwa semua itu sudah terwujud, bukan akan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Buatlah seolah-olah itu sudah terjadi dan itu nyata. Dan teman-teman bisa ikuti. Anda bisa menyalinya atau screenshot juga nggak apa-apa. Ini untuk teman-teman belajar apa yang teman-teman bisa tulis. Jadi bisa teman-teman kembangkan sendiri. Mungkin ada yang kurang atau mungkin pengen ditambahi juga, silahkan. Ini adalah sebuah contoh yang teman-teman bisa salin. Mau di screenshot, mau ditulis juga boleh. Dan nanti teman-teman bisa jadikan ini sebagai panduannya dan teman-teman bisa siapkan dulu apa yang menjadi sarana untuk melakukan scripting. Untuk yang mungkin lagi down tapi udah pernah melakukan scripting, mungkin sampai di titik jenuh, udah males lagi nulisnya, mulai saat ini lakukan lagi dan rubah jalurnya. Dalam artian Anda buat sesuatu yang lebih menyenangkan lagi. Mungkin Anda bisa memodifikasi apa yang udah Anda tuliskan, kata-katanya dirubah, terus perasaannya juga harus dilibatkan dan gambarannya juga harus ada. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu.
tentang cara menarik semesta. Dengan hati dan pikiran terbuka, kau ajarkan hukum tarikan.